Halo guys, kembali lagi di Movie In. Di kesempatan kali ini, Movie In akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Emancipation. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1860-an, di mana perjuangan para orang kulit hitam untuk mencari kebebasan dan keadilan dari segala bentuk perbudakan dari orang kulit putih. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan kesibukan para petani kapas. Pekerja itu ialah budak orang kulit hitam yang dibawahi oleh Kapten John Lyons. Di sana, para petani dijaga ketat oleh pasukan bersenjata yang menunggangi kuda, hingga membuat mereka tak ada pilihan selain menjadi budak dan menunggu keadilan datang, atau kabur dari tempat yang dipenuhi rawa juga buaya. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Peter sedang membasuh kaki dari istrinya yang bernama Doden dengan ditemani 4 anak mereka. Karena Peter akan dijadikan budak di tempat camp kerja paksa, hari itu menjadi hari terberat mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang kulit putih masuk ke rumah untuk menjemput Peter menuju camp kerja paksa. Namun Peter yang sedikit menolak, dipaksa dan ditarik keluar dari rumah hingga membuat anak dan istrinya histeris. Namun perlawanan Peter pun berhenti saat salah satu petugas mengancam akan membunuh istrinya. Peter yang tak ada pilihan pun dengan terpaksa mengikuti perintah mereka dan langsung dibawa menuju camp bersama dengan beberapa pekerja lainnya. Setelah beberapa jam perjalanan, Peter pun akhirnya sampai di tempat camp perbudakan. Namun saat hendak memasuki tempat tersebut, Peter diperlihatkan kekejaman orang kulit putih, di mana beberapa kepala orang kulit hitam dipajang di sisi jalan. Sesampainya di camp, ia dan lainnya dirantai pada lehernya, lalu diarak mengelilingi camp dan diperlihatkan kekejaman orang kulit putih terhadap kaumnya. Mereka menyiksa orang kulit hitam tanpa rasa ampun dan menjadikannya layaknya hewan peliharaan yang harus patuh pada majikannya. Peter yang memiliki jiwa keberanian dan tak memiliki rasa takut terhadap kekejaman orang kulit putih menjadi perhatian para penjaga dan petugas di sana. Kemudian, Peter bekerja membawa kayu yang terlihat besar dengan temannya yang bernama Gordon. Terlihat Gordon yang kelelahan langsung dicambuk dan ditendang oleh petugas. Peter yang mencoba menolong, tiba-tiba petugas bernama Howard langsung menodongkan pistol pada Peter. Karena di sana semua tindak perilaku harus sesuai dengan perintah petugas. Untungnya pandangan Howard teralihkan oleh Vessel yang menyeret seorang budak karena mencoba kabur dari sana. Lantas mereka berdua melanjutkan lagi pekerjaannya sambil diperlihatkan kekejaman Vessel terhadap budak bernama John. Vessel adalah salah satu petugas yang sangat kejam dan selalu berhasil menangkap budak yang mencoba kabur. Di sana Vessel hanya menghukum John dengan menempelkan logo besi panas pada pipinya. Karena biasanya Vessel langsung menembak mati atau memenggal kepala budak yang berani kabur dari camp. Di malam harinya, John yang telah seharian disiksa dimasukkan ke tempat peristirahatan dengan tangan yang dirantai di hadapan para budak lainnya sebagai contoh apabila berani menentang ataupun kabur dari sana. Peter yang melihat John meyakinkan semua untuk jangan takut terhadap orang kulit putih, juga meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka dan suatu hari nanti akan menyelamatkan mereka. Namun John yang mendengar perkataan Peter langsung marah, karena jika Tuhan ada mereka tidaklah menjadi budak dan telah selamat dari perbudakan. Pada esok harinya, Peter yang sedang mengerjakan sebuah roda untuk meriam,
mendengar percakapan dari Howard yang mengatakan bahwa Presiden Abraham Lincoln telah menghapus segala bentuk perbudakan, dan para budak yang kabur menuju ke Baton Rouge demi meminta perlindungan pada tentara Lincoln yang sedang berperang. Setelah perbincangan itu, Howard memarahi budak yang telah membawakan sepotong makanan basi. Dan terlihat Peter dengan tatapan tajamnya melihat tindakan Howard karena tak nyaman dengan tatapan Peter. Howard pun memanggilnya dan langsung memukul Peter hingga jatuh tersungkur. Peter yang tak memiliki rasa takut langsung berdiri lagi hingga membuat Howard marah dan hendak menembaknya. Namun untungnya tindakan Howard digagalkan oleh Vessel dan Peter kembali lagi dengan pekerjaannya. Pagi harinya Peter dirantai oleh Vessel dan diadakan pada anjing yang ganas agar bau dari Peter dikenali oleh anjing Vessel. Setelahnya, Peter yang sedang beristirahat bersama dengan lainnya sedang membahas Presiden Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan. Di sana, Peter berencana untuk kabur dari camp dan menuju ke Baton Rouge. Namun mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Singkatnya, seorang pekerja pembuat rel yang kelelahan jatuh pingsan. Peter yang ada di sana disuruh petugas untuk membawanya dan menaruhnya ke tempat kuburan massal. Karena bau yang menyengat, Peter disuruh Howard untuk menaburkan pasir kapur. Dan terlihat Howard yang hendak menghabisi Peter. Peter yang menyadari itu dan saat terdengar ledakan, Peter langsung memanfaatkan kesempatan itu dan langsung memukul Howard lalu mengambil sebilah pisau dan kabur menuju hutan disusul oleh Gordon, John, Thomas, dan para budak lainnya. Namun sayangnya beberapa budak lainnya harus tewas ditembak oleh petugas. Dan Vessel yang merasa kesal karena Peter lolos dalam pelariannya mengajak dua petugas lainnya juga beberapa anjing pelacak untuk mengejar Peter. Mereka berempat terus berlari menghindari kejaran anjing dari Vessel. Dan saat sampai di sebuah rawa, Thomas yang melihat buaya takut untuk menyeberang. Hingga akhirnya ia diterkam oleh anjing penjaga dan saat Vessel datang, ia menanyakan kemana perginya Peter. Lalu Thomas menjawab bahwa mereka akan pergi ke Baton Rouge. Lantas Vessel melepaskan Thomas dan menyuruhnya pergi menyusul rekannya. Namun saat di tengah rawa, Vessel langsung menembaknya dan jasadnya dimakan oleh buaya. Sementara itu, Peter, John, dan Gordon berhenti di persimpangan jalan. Di sana mereka sedikit mengalami keributan, dan Peter menyuruh mereka berpencar untuk menghindari pelacakan dari si anjing. Singkatnya, pelarian Peter berhenti di sebuah rumah orang kulit putih. Saat melihat air bersih, lantas meminumnya. Setelahnya, Peter mengambil sebuah kain dan pergi menuju ke rawa. Sayangnya, anak kecil di sana menyadari yang langsung membunyikan lonceng dan mengatakan arah pelarian Peter pada Vessel yang datang mendengar suara lonceng tersebut. Setelah pelariannya, Peter berhenti sejenak dan mengikat lukanya dengan kain lalu melanjutkan lagi pelariannya. Namun Peter yang melihat Vessel berada tak jauh darinya, menaruh kain bekas lukanya untuk mengecoh para anjingnya dan langsung bersembunyi di sebuah rawa juga menyelam di dalam air untuk menghindari Vessel yang ada tepat di atasnya. Karena tak berhasil menemukan Peter, Vessel pun melanjutkan lagi pencariannya. Dan saat Peter hendak naik dari rawa, seekor buaya besar menariknya ke dalam air. Hebatnya, Peter yang tahu akan kelemahan buaya langsung menusuk tepat pada kepala si buaya hingga mati. Setelahnya sambil gemetar di atas pohon, ia membersihkan lintah dari tubuhnya. Esoknya di tempat yang sama, Vessel menemukan bangkai buaya dan saat anak buahnya membelah untuk memastikan jasad Peter, ia yang tak menemukan langsung dibuatnya terkejut akibat kehebatan Peter yang mampu membunuh buaya rawa. Singkat cerita, Peter melumuri badannya dengan lumpur untuk menghindari pelacakan si anjing.
dan kembali melanjutkan pelariannya ke sebuah rawa yang tak bisa dilalui oleh kuda. Saat di dalam rawa, ia melihat pondok yang telah ditinggal penghuninya. Kemudian ia beristirahat sejenak sembari mengobati lukanya. Beruntungnya Peter, saat ia melihat sarang lebah di hadapannya, ia pun langsung memanjat dan membawa perapian asap untuk mengambil madu. Sayangnya dari kejauhan, Vessel yang melihat kepulan asap langsung menuju ke tempat itu. Namun saat sampai, ia tak melihat keberadaan Peter yang telah pergi sebelumnya menggunakan sampan. Yes, sir. Di sisi lain, istri dari Peter didatangi oleh orang kulit putih bernama Harley yang mengatakan bahwa ia telah dijual oleh Kapten Lyons pada orang bernama Fabian. Dan saat di tempat pabrik kapas, ia yang tak ada pilihan menyuruh anaknya bernama Betsy untuk melukai tangannya agar dirinya tak jadi dijual oleh Kapten Lyons. Kini pelarian Peter pun terhenti saat bertemu dengan John yang ada di balik pohon. Peter yang menemukan bawang menyuruh John untuk membalurkan pada tubuhnya agar terhindar dari penciuman si anjing. Dan saat melanjutkan lagi perjalanannya, langkah mereka berhenti setelah menyadari bahwa anjing dan anak buah Vessel berada di dekatnya. Di sana mereka berdua lantas bergegas bersembunyi. Dan sayangnya persembunyian John diketahui oleh anak buah Vessel dan John ditembak jatuh oleh Vessel. John yang bungkam saat ditanya keberadaan Peter. Dengan keji, Vessel memenggal kepala John. Dengan penuh emosi, Peter hanya bisa menyaksikan dari jauh sahabatnya dibunuh secara sadis di hadapannya. Sesaat kemudian, Peter telah sampai di sebuah rumah yang telah terbakar akibat perlawanan terhadap perbudakan. Di dalam rumah, Peter tak menemukan seorang pun yang masih hidup. Namun setelahnya, ia mendengar suara dari balik ruangan dan menemukan seorang gadis kulit hitam yang sekarat. Ia pun bergegas menolongnya dan membawanya keluar dari rumah. Sayang sekali nyawa gadis itu tak tertolong. Dan tanpa Peter sadari, anak buah dari Vessel menodongkan senjata pada dirinya. Ia pun mengambil ancang-ancang dan saat lengah, ia menghabisi kedua anak buah Vessel. Menyadari Vessel datang mendekat, Peter mengambil pistol dan kabur ke dalam kebun. Di sana Peter langsung menembak mati anjing milik Vessel dan berhasil kabur dari kejaran Vessel. Setelah semalaman lari dari pelariannya, Peter akhirnya sampai di tempat pertempuran. Di sana ia yang menyadari telah berada di Baton Rouge dan dari kejauhan ia melihat para pasukan Lincoln yang sedang berperang. Peter yang mengetahui itu langsung bergegas menuju ke sana. Namun dari kejauhan Peter tertangkap oleh Vessel dan langsung mempermainkannya sebelum membunuhnya. Hingga saat hendak menembak Peter, Vessel lebih dulu tertembak oleh tentara Lincoln dan Peter langsung diselamatkan oleh Kapten Andre Kaylox. Ia langsung dibawa ke tempat camp pengobatan dan setelah sembuh, ia diminta data dirinya. Di sana Peter meminta untuk dipulangkan kepada keluarganya. Namun petugas di sana meminta Peter untuk ikut dalam perang melawan perbudakan. Tak ada pilihan, Peter pun menyanggupinya dan ikut dalam berperang. Di luar ruangan, Peter bertemu dengan Godot yang juga selamat dari pelariannya. Setelahnya, Peter menuju ke suatu tempat untuk difoto sebagai data diri dan juga syarat dalam mengikuti peperangan. Namun petugas di sana dibuat terkejut melihat bekas luka pada punggung Peter. Setelahnya, Peter bersama militer lainnya sedang mendapatkan instruksi dari Kapten Andre dan bergegas menuju medan pertempuran. Di sana, Peter yang terlempar akibat peluru meriam mendarat tepat di dekatnya.
langsung mengarahkan pada militer lainnya untuk menaklukkan Maryam terlebih dahulu, hingga mereka akhirnya mampu memenangkan peperangan itu. Singkat cerita, beberapa desa kini telah lepas dari perbudakan, termasuk perkebunan juga pabrik kapas milik Lyons. Terlihat isak tangis bahagia menyelimuti para penduduk yang telah lepas dari perbudakan. Setelah mencari keberadaan istrinya, kini akhirnya ia bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya. Juga film pun telah selesai. Citra Peter pun telah menyebar ke penjuru dunia, juga menjadi seruan terhadap perbudakan. Dan ini adalah tampilan foto asli dari Peter. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya.